Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Reka. Di sini saya membahas sedikit tentang diskusi mengenai media pembelajaran, yaitu dengan materi yang sudah saya susun adalah pengertian teknologi pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dengan singkat, yaitu pengertian teknologi pendidikan itu adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi belajar serta meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Dengan demikian, semua teknologi ini yaitu tidak sekedar penggunaan perangkat keras saja dan lunak, melainkan bergabung dengan teori pendidikan, komunikasi, psikologi, dan sosiologi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Adapun komponen utama teknologi pendidikan adalah proses dan sistem, yaitu meliputi perancangan atau desain pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evakuasi kurikulum serta metode instruksional. Nah, disinilah saya menerangkan sebagai pembimbing, yaitu adapun sumber belajar yaitu mencakup manusia, guru, siswa, perangkat, pesan, teknik, dan materi ajar. Nah, mengenai materi ajar di sini kita sebagai pembimbing yaitu menerangkan, mengajarkan kepada siswa untuk meningkatkan teknologi pendidikan. Dengan demikian, teknologi pendidikan itu media bisa berbasis komputer, internet, aplikasi seluler, hingga kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan itu bisa kita bimbing anak-anak dari sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan manfaatnya adalah peningkatan efektivitas belajar, yaitu mempermudah memahami konsep melalui media interaktif. Mengenai pemecahan masalah pendidikan, yaitu mengatasi batasan ruang dan waktu dalam pembelajaran. Personalisasi pembelajaran menyesuaikan yaitu kecepatan belajar dengan kemampuan individu beserta peserta didik. Meningkatkan efisiensi adalah mempercepat akses informasi dan sumber dayanya. Bidang ini sering dikaitkan dengan jurusan teknologi pendidikan yang mempelajari perpaduan pedagogik dan teknologi untuk mencetak desainer instruksional, pengembangan media, atau tenaga pendidik. Sejarah pendidikan teknologi pendidikan itu juga bisa digunakan sebagai alat pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran, mempermudah peserta didik untuk mendapatkan kebutuhan siswa. Dengan manfaat adalah menggunakan teknologi pembelajaran, bisa menarik siswa untuk belajar dan bisa mendukung pembelajaran dari jarak jauh. Nah, kalau ada teknologi pendidikan, kita bisa belajar dari jarak jauh seperti yang kita rasakan ini, ibu-ibu, bapak-bapak, bisa belajar dengan secara online, bisa belajar dengan secara Zoom, bertatap muka melalui layar laptop atau layar HP bapak dan ibu yang digunakan sekarang ini. Nah, adapun contoh teknologi pembelajaran itu dengan bisa, yaitu kita menyusun materi video pembelajaran. Misalnya untuk sekarang ini kita bisa membuat video pembelajaran dengan materi-materi mengenai teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran
itu bisa kita rasakan pada saat ini. Metode pembelajaran perbahasan internet. Nah, internet juga bisa kita rasakan, Pak, Bu. Tapi ada juga tantangan. Tantangan bagi kita di pedesaan khususnya Pak, Bu, ini juga bisa kita rasakan mengenai teknologi pendidikan, yaitu kurangnya kesenjangan digital dan di transi teknologinya rendah. Dengan demikian kita, kalau di bahasa kami itu Bu, kurangnya sinyal atau kurangnya teknologinya masih rendah. Dengan demikian, saya seorang pendidik, sebagai pendidik, pembimbing siswa, dan mendukung siswa untuk mencari sumber belajar di luar sekolah maupun di luar rumah. Baiklah, untuk para siswa dan anak-anak didik, silakan menggunakan teknologi pendidikan yang bisa digunakan sesuai dengan daerah masing-masing. Dan silakan menggunakan di internet, silakan menggunakan laptop kalau ada. Nah, baiklah peserta didik, baiklah siswa-siswa, baiklah ibu bapak guru yang ada di sini. Demikianlah pembahasan saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipahami, dan bisa menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Dan juga apa yang saya sampaikan ini bisa kita cerna dan bisa kita pahami semua. Demikianlah saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.